Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-25 bulan Ramadan, yang mana berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal dan merayakan hari raya Idul Fitri. Secara lebih dalam, Idul Fitri berarti kita kembali dalam keadaan yang suci. Seperti kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, yang mensucikan kita dari dosa-dosa, sehingga dalam konteks hablum minallah, insya Allah mudah-mudahan kita kembali seperti bayi yang baru lahir. Insya Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Adapun dalam konteks hablum minannas, kita harus menyelesaikannya dengan saling memaafkan, saling meminta maaf dan saling memaafkan atas segala kesalahan dan dosa-dosa antar sesama manusia. Untuk itu penting yang namanya silaturahmi. Silaturahmi itu merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Allah bagi umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dimanapun dan kapanpun dan setiap keadaan apapun, kita itu membutuhkan manusia lainnya untuk saling mendukung, untuk saling membantu, saling tolong menolong, kerjasama, dan saling memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, dalam Islam, silaturahmi sangatlah penting. Apa sih silaturahmi itu? Silaturahmi berasal dari kata silah, yang artinya hubungan, dan rahim yang artinya kerabat. Rahim juga dapat berasal dari kata ar-rahmah yang artinya kasih sayang, sehingga silaturahmi dapat kita artikan sebagai berkasih sayang atau menjalin hubungan kekerabatan. Silaturahmi bukan hanya merupakan tradisi yang mana hanya cukup dengan melakukan bersalam-salaman, tapi lebih jauh dari itu, silaturahmi adalah hal atau syariat yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Kita diharuskan, diwajibkan untuk selalu menjaga hubungan baik dan menjauhi permusuhan. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah," yang artinya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Untuk itu, sebagai sesama manusia, apabila kita mempunyai kesalahan atau ada orang lain yang salah pada kita, maka kita hendaknya saling memaafkan, saling meminta maaf dan saling memaafkan satu sama lain. Dengan silaturahmi, banyak keberkahan hidup yang dilimpahkan oleh Allah, baik itu rezeki, umur panjang, hubungan baik yang penuh kasih sayang. Tentunya masih banyak lagi manfaat dan hikmah dari silaturahmi yang dapat kita petik. Apa saja sih manfaat dari silaturahmi yang bisa kita ambil? Yang pertama, silaturahmi mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung tali silaturahmi itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman,
Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya, dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus darinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hambanya untuk selalu menjaga silaturahmi. Allah juga menjanjikan pahala untuk siapa saja yang selalu menjaga dan mempererat silaturahmi. Karena Allah juga tidak segan untuk memberikan peringatan untuk siapa saja yang memutus keutuhan tali silaturahmi. Menyambung silaturahmi itu merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Manfaat yang kedua dari silaturahmi adalah mampu memperluas rezeki seseorang. Silaturahmi itu mempermudah kita untuk saling membantu kerabat, teman, atau anggota keluarga yang mungkin saja suatu saat ada salah satu dari kita yang membutuhkan bantuan. Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kemudahan dan pahala untuk siapa saja yang mampu memperpanjang tali silaturahmi. Janji Allah tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk dapat membantu saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang dalam kesusahan, yaitu dengan melakukan zakat, infak, dan sedekah. Tapi selain itu, kita juga wajib untuk membantu apabila ada saudara kita atau keluarga kita yang sedang dalam kesulitan. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan susah, kita datangi semua keluarga yang ada. Tapi di saat keluarga kita ada yang susah, kita pura-pura cuek. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang demikian. Selain itu, setiap muslim yang membantu urusan keluarganya juga tidak hanya mendapatkan pahala sedekah, tapi juga mendapatkan pahala silaturahmi. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri akan mendapatkan dua pahala, yaitu sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian manfaat silaturahmi yang ketiga adalah dapat menjadi kunci masuk pintu surga. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan keberkahan bagi siapa saja yang senantiasa menjaga tali silaturahmi. Janji Allah tersebut salah satunya adalah mendapatkan surga kepada hambanya yang mampu menjaga silaturahmi dan juga mempererat hubungan kerabatan dengan sesamanya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Yang artinya, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat lain berbunyi, "In tamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah." Jika dia berpegang dengan apa yang diperintahkan padanya, niscaya ia masuk surga. Di sini jelas balasan bagi siapa saja yang mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba atau sebagai seorang muslim, maka ia akan didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ar rahim, bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian jelas bahwa silaturahmi merupakan salah satu kunci untuk memasuki pintu surga. Itulah beberapa manfaat dari menjaga dan mempererat silaturahmi, sehingga dari silaturahmi tersebut kita dapat mengambil beberapa hikmah, antara lain yang pertama yaitu merekatkan tali persaudaraan. Tentu saja kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya salah dan khilaf.
Terkadang ada konflik antara kita atau bahkan tanpa sadar kita menyakiti hati orang lain. Nah, dengan silaturahmi ini memberikan hikmah untuk merekatkan ukhuwah dan juga merekatkan kembali kekerabatan. Karena orang yang memutuskan silaturahmi tidak hanya berdosa besar, melainkan juga akan diberikan ganjaran sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala lebih percepat siksaannya pada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, saling meminta maaf dan saling memaafkan ketika terjadi konflik atau adanya khilaf itu merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk mempererat tali silaturahmi. Kemudian hikmah lain dari menjaga silaturahmi juga memperbanyak rezeki sebagaimana yang kita bahas tadi. Kemudian juga menambah empati dan menjauhi sikap egois. Kemudian menambah kekuatan dan kesatuan umat Islam dan memperluas persaudaraan. Demikian keutamaan menyambung tali silaturahmi dan ganjarannya yang kita peroleh apabila kita melakukannya ataupun kita meninggalkannya. Islam mengajarkan kita untuk selalu memiliki akhlak yang baik dan amal soleh. Mempererat silaturahmi dan menjaga lisan itu sangatlah diutamakan. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu menjaga silaturahim serta terhindar dari siksa di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan menjelang berakhirnya bulan Ramadan serta menyambut datangnya Idul Fitri 1441 Hijriah, saya atas nama pribadi mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Qabalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala ibadah kita dan semoga kita dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sawiji